Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Rioran, NPM 52251, kelas 4B, Prodi PGSD. MK telah kurikulum, dosen pengampu Bapak Teguh Sri Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi. Di antaranya, yang pertama tentang menelaah buku siswa, yang kedua buku guru, yang ketiga silabus, dan yang keempat RPP kelas tinggi, yaitu 4, 5, dan 6. Buku siswa. Buku siswa merupakan buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Peran dan fungsi buku siswa yang dapat dirinci. Adapun yang pertama tentang panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, ada lembar kerja siswa. Dan yang keempat, ada hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Dan yang kelima, media komunikasi antar guru dan siswa. 6. Sebagai kenangan-kenangan rekam jejak belajar siswa. Dengan buku siswa, dalam kelas 4 SD, kurikulum 2013 revisi terbaru. Di antaranya yang pertama ada semester 1 dengan tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, berhemat energi. Tema 3, peduli makhluk hidup. Tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 5, pahlawanku. Adapun dengan semester 2 yaitu tentang tema 6, cita-citaku. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan tema 9, kayanya negeriku. Dengan buku siswa kelas 5 SD pun ada sebagai berikut. Semester 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 3, makanan sehat. Tema 4, sehat itu penting. Tema 5, ekosistem. Dan semester 2 pun ada tema 6, panas dan perpindahannya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Dan tema 8, lingkungan sahabat kita. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Adapun di kelas 6 SD, semester 1 ada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Adapun semester 2 yaitu tentang tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Tema 7, kepemimpinan. Tema 8, bumiku. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Dan kita langsung masuk ke buku guru. Buku guru merupakan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan buku guru ini berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Dengan secara rinci adapun fungsi buku guru yaitu 1. Sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada silabus. Silabus merupakan salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dengan adapun tujuan membuat silabus, yaitu acuan membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, pedoman penyusunan buku siswa. Yang ketiga, sebagai aktualisasi kurikulum. Dan adapun komponen dalam silabus ini, yang pertama ada kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, materi pokok. Dan yang keenam, pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian.
Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, sumber belajar. Dengan tahapan membuat silabus, yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasikan materi pokok pelajaran. Ketiga, pengembangan kegiatan. Yang kelima, 4. Merumuskan indikator pencapaian KD. Yang kelima, menentukan jenis pilihan. Dan selanjutnya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP merupakan pegangan seseorang guru dalam mengajar dalam kelas. RPP dibuat oleh seorang guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hal tersebut. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Adapun komponen RPP, yang pertama kompetensi inti atau KI, yang kedua kompetensi dasar dan indikator, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam media, alat, dan sumber pembelajaran, yang ketujuh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan terakhir ada penilaian, jenis atau teknis penilaian, bentuk instrumen dan instrumen pilihan pedoman psikologi. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.